Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Kita percaya Tuhan menyertai kita. Dalam momen Natal ini, kita percaya kita semua penuh sukacita dan damai sejahtera. Baiklah Bapak Ibu, seberapa kita yang sudah ada pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita mau memuji Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau hormat kepada Tuhan kita. Segala pujian kita naikkan untuk Tuhan kita pagi hari ini. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh hadir di rumah-Mu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa. Kami percaya hadirat-Mu penuhi setiap kami pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas semua, atas ibadah pagi hari ini ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau naungi tempat ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Semua kita nyanyi sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti,
mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum padamu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Betapa kami kagum, segala hormat pujian kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya. Pagi ini kita yang ada di sini, kita menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Semua kita menyembah Tuhan. Gunakan hatimu, gunakan pikiranmu untuk menyembah Dia pagi hari. Gunakan suaramu untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Roh Kudus, buat penghiburan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Hanya Yesus yang layak untuk kami agungkan, kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Ya la wala wala sanda ya la wala wala wala. Sikia wala la sanda ya la wala 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 wala. Sikia wala wala sanda ya la wala 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 wala. Oh haleluya. Sikia wala sanda ya la wala wala wala. Sikia wala 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 sanda ya la wala 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 wala. Oh
wala sanda ya la wala 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 wala. Ya la wala wala sanda ya la wala 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 wala. Oh haleluya. 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 Terpujilah Engkau. Ya wala wala sanda ya la wala 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 wala. Ya wala 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 sanda ya la wala 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 wala. Oh, ya wala sanda ya la wala wala. Engkau agung, Engkau mulia, Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naikkan padamu Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Oh terpujilah Engkau. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Segenap nafas memuliakanmu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Sama-sama katakan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu, segala nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Segala hormat, pujian kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang bertata atas kami semua ya Bapa. Engkau yang berdaulat atas kami semua Tuhan. Segala hormat, pujian kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur punyalah seperti Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang pagi hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Kami boleh merasakan momen Natal ini dengan penuh kebahagiaan ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain hormat, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Oh terpujilah Engkau Tuhan. Pagi hari ini yang siap untuk memuji Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Saya undang bagi berdiri semua. Shalom semuanya, apa kabar?
Ada sukacita pagi hari ini? Katakan ke sebelahnya, depannya, Merry Christmas. God bless you, bilang. Iya, puji Tuhan. Sebab kita percaya pagi hari ini hadirat Tuhan penuhi kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita? Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangmu. Sama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangmu. Nyanyikan sama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangmu. Nyanyikan sama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan selalu menopangmu. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangmu. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh, takkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Haleluya, haleluya. Beli sebelah Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang baik. Kita adalah manusia yang lemah Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita kuat karena ada Tuhan yang menopang kita. Amin Bapak Ibu. Makanya setiap hari kita harus awali kita dengan bangun hubungan dengan Tuhan. Begitu kita bangun, kita berdoa, kita bersyukur, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Maka penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita. Haleluya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan dengan kekuatan kami boleh menjalani hidup ini Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu lah Tuhan yang beri kami kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah harapan bagi kami Tuhan.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Kita ulang dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Kita ulangi dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Haleluya. Kaulah harapan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkaulah harapan. Pandang wajah Tuhan pagi hari ini, rasakan hadirat-Nya. Haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, sinari kami dengan kemuliaan-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Segala hormat kami dengan hanya bagi-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau terlambat baik. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Ditinggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya undang petugas syafaat untuk maju ke depan. Bersatu hati untuk pokok doa. 1. Supaya kita berdoa setiap orang yang percaya mempergunakan hari-hari dengan bijaksana dan bisa menjadi pembawa damai di momen Natal ini. Yang kedua, berdoa agar operasi lilin 2021 yang dimulai 23 Desember hingga 2 Januari dapat mengantisipasi dan mencegah tindak kejahatan dan ancaman gangguan Kamtibnas dari kelompok intoleran dan terorisme. Bapa, pagi hari ini kembali Tuhan kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk semua yang sudah Tuhan beri. Terima kasih kami dapat sudah melakukan ibadah Natal. Dari hari-hari kemarin Tuhan, kami rasakan sukacita dan damai Natal. Dan biarlah itu terus Tuhan ada di hati kami, memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu terus ada di hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan di hari Natal ini kami menjadi pembawa damai. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya Tuhan dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang dapat mengerti kehendak-Mu untuk dapat memberitakan Injil, bahwa kedatangan-Mu untuk menyelamatkan setiap manusia. Beri kami keberanian ya Bapa, hati yang berbelas kasih untuk dapat menyelamatkan banyak jiwa Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Beri belas kasih-Mu tercurah untuk di hati kami ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi pembawa damai, menjadi terang Tuhan di kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk operasi lilin yang dimulai 23 Desember hingga 2 Januari dapat mengantisipasi dan mencegah tindak kejahatan dan ancaman gangguan Kamtibnas dari kelompok intoleran dan terorisme. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan
para TNI Polri yang terlibat di dalam menjaga kesatuan NKRI ini Tuhan. Beri mereka kesatuan hati, beri mereka kemampuan Tuhan, hikmat dari-Mu di dalam mencegah hal-hal terorisme. Tuhan kiranya menolong, memberkati bangsa dan negara Indonesia tetap aman dan damai. Biarlah Tuhan, banyak jiwa Tuhan yang bertobat. Biarlah di momen Natal ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan dengarkan sebagian firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema di hati kami, supaya kami semua Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Bapak Gembala, pengurapan Tuhan turun atasnya. Berkati kami semua yang mendengar dapat duduk diam dan fokus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, minta waktunya 5 menit. Pak Gembala ada persiapan. Ya, apakah pagi hari ini ada yang mau bersaksi? Kalau enggak, apa saya sendiri aja yang bersaksi? Oh, terima kasih Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur tahun ini kita boleh merayakan Natal, kita boleh berkumpul bersama-sama di sini, kita boleh memuji Allah kita bersama-sama, kita boleh merayakan Natal secara sederhana, di mana kita tahu 2 tahun yang lalu kita tidak bisa begitu karena suasana masih tidak mendukung. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan saat ini masalah Corona, COVID-19 sudah berasul-asul normal gitu ya. Beberapa pekan ini saya lihat berita di Sumatera Selatan ini kasusnya 0. Kemarin saya baca ada 2 orang yang kena di Sumatera Selatan. Tapi itu kecil lah karena Sumsel ini kan besar ya. Kalau cuma 2 saya rasa enggak begitu. Kita tahu belakangan ini ada kasus yang baru namanya Omikron. Itu asal mulanya dari Afrika, terus menular ke Eropa. Ada satu negara yang kena itu aku lupa negara apa ya. Terakhir ini London yang agak banyak. Tapi menurut riset itu katanya virus ini mudah menular tapi tidak begitu berbahaya katanya. Enggak tahu benar apa enggak. Masih bahaya Delta katanya. Kalau Delta banyak orang lewat kemarin yang kena Delta. Kalau Omikron ini katanya tidak begitu itu. Di Afrika tempoh hari cuma 90 orang yang kena. Padahal itu dari negaranya yang muncul kan. Kalau memang bahaya mestinya banyak di Afrika yang kena. Menurut berita itu cuma 90 orang. Jadi sepertinya saya bukan bersaksi, ini menyampaikan berita. Nah, tapi puji Tuhan, untuk saya pribadi saya bersyukur kepada Tuhan. Meskipun suasana pandemi, kami sekeluarga boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh tetap sehat semuanya, puji Tuhan. Kami percaya semua adalah perlindungan Tuhan. Dan untuk usaha dan pekerjaan kami juga percaya Tuhan juga menyertai, Tuhan juga memberkati sehingga kami boleh lancar dalam berusaha gitu. Jadi 2 tahun ini walaupun pandemi ada banyak orang mungkin usahanya mungkin oleng apa gimana ya. Saya puji Tuhan kami masih cukup
Dan Tuhan cukupkan semua keperluan kami. Terima kasih Bapak Ibu, itulah kesaksian dari saya. Kalian anak pengembala udah siap. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Maaf ya saudara ya, tadi file khotbahnya saya belum pindahkan ke flash disk. Saya menyimpannya di Google Drive ya. Oke, mari kita membaca di dalam catatan dari Rasul Yohanes pasal yang ke-10. Ini sebuah peristiwa yang sepertinya kita pernah membahasnya sekali lewat. Sebuah catatan yang disampaikan Rasul Yohanes. Saya lari jadi napasnya kayak ini. Agak sedikit berbeda. Bahkan banyak hal yang tidak ditemukan dalam tulisan dari Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa harus ada 4 penulis Injil menuliskan kisah kehidupan Yesus yang bagi orang yang skeptis memandang justru ini ada hal yang tidak sama, tidak persis, bertentangan. Kalangan orang hukum selalu punya pedoman, kalau ada 10 orang berkumpul maka mungkin ada 11 pendapat. Artinya manusia itu punya pandangan pendapat yang tidak pernah sama persis. Coba tanyakan kita semua di sini tentang satu hal dari sudut pandang Bapak Ibu semua. Karena kita berbeda latar belakang, pendidikan, pekerjaan, maka kita bisa memahami sesuatu peristiwa yang sama, yang dilihat dan dialami sama, tapi kemudian merefleksikannya dengan catatan dan kesan yang berbeda. Itulah manusia. Dan ketika dibutuhkan 2 saksi, bahkan 3, baru satu perkara itu kuat dan sah, itu sebuah hukum mulai dari hukum Musa. 2 sedikitnya atau 3, maka sebuah perkara jadi sah. Kita ingat kemarin ketika Yesus dibawa ke bait Allah, bahkan orang tuanya sendiri tercengang, kata catatan Alkitab, mendengar apa yang disampaikan oleh orang kudus yang bernama Simeon ini. Tapi hanya dari Simeon, meskipun dia umurnya ratusan tahun, yang sudah menantikan janji datangnya Mesias dari seorang perawan, tidak cukup. Karenanya ada seorang lagi nabi yang bernama Hana yang berumur 80 tahun lebih, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan orang yang kedua ini, terima kasih, orang yang kedua ini juga menyampaikan hal yang sama, bahkan menjelaskan hal-hal yang tidak dikatakan oleh Simeon menurut catatan tabib Lukas. 2 orang setidaknya sebuah perkara sah. Nah, kalau kisah Yesus diceritakan oleh 4 orang, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kita melihat catatan Rasul Yohanes lebih banyak melihat Yesus sebagai Allah dalam rupa manusia. Beda dengan Matius. Matius memulai kisah Yesus lebih mengedepankan tentang silsilahnya, dia adalah keturunan Daud. Kenapa berbeda? Lihat pendahuluan dari ke-4 Injil ini berbeda-beda semua, karena ditujukan untuk orang yang berbeda dengan tujuan untuk melengkapi apa yang mereka tahu tentang Yesus. Karena Injil Matius lebih banyak ditujukan untuk orang atau kalangan Yahudi, meneguhkan bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan dari garis keturunan Daud. Kalau mereka sebagai bangsa Israel, orang Yahudi mengharapkan, menantikan penggenapan Allah kepada Daud ribuan tahun yang lalu,
Salah satu nenek moyang yang paling mereka hormati adalah Daud. Sampai hari ini kalau Anda pergi ke Yerusalem, ada tempat yang dibuat untuk mengenang Daud. Bukan orang-orang yang lain. Sehingga Matius menuliskan kisah ini supaya orang-orang Yahudi bisa melihat bahwa Yesus itu bukan hanya anak Maria, anak Yusuf, tetapi dia adalah seorang tunas yang muncul dari keturunan Daud. Apakah Markus mencatat silsilah yang rumit? Berbeda. Markus langsung bicara tentang pelayanan. Satu pasal yang sama ada belasan topik pelayanan Yesus. Dia menggambarkan Yesus adalah seorang hamba. Seorang hamba tidak peduli menceritakan identitas latar belakangnya. Seorang yang mengabdi kepada kepentingan tuannya. Dia harus melakukan dan memprioritaskan kepentingan tuannya. Jadi kalau ada hamba yang membesarkan diri, aneh. Kalau ada orang bilang hamba Tuhan, tapi banyak cerita tentang keberhasilan dirinya, karyanya, pelayanannya, itu aneh. Harusnya dia hanya bicara tentang Tuhan yang dia layani, sebab dia hanya hamba. Walaupun Allah berbuat yang besar melalui hidupnya, tapi dia tidak boleh lupa dia seorang hamba. Dan Markus menyadari dia menulis tentang Yesus sebagai seorang hamba. Dan Lukas bercerita tentang Yesus adalah anak manusia. Sehingga dia sering mengutip kata anak manusia, anak manusia. Tapi Yohanes menceritakan hal yang lain. Mari kita melihat ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Saya baca buat kita bersama. Baiknya kita juga membaca sebelum kita melihat screen. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku, dan seterusnya. Tetapi kita lebih fokus pada kehadiran Yesus di Bait Allah dalam sebuah peristiwa Hari Raya Pentahbisan. Kenapa disebut Hari Raya Pentahbisan? Apakah itu bait suci baru dibangun? Tidak. Tetapi ada satu peristiwa yang meskipun tidak diperintahkan dalam Taurat Musa, kitab para nabi, tapi itu terjadi kira-kira 200 tahun sebelum Kristus datang. Sebuah peristiwa ketika Raja Mesir menajiskan Bait Allah dan menindas orang Israel, orang Yahudi, membakar semuanya dan melarang kegiatan agama Yahudi, bahkan membawa patung-patung dewa-dewa yang menjijikkan bagi orang Yahudi masuk ke Bait Allah, bahkan mempersembahkan daging binatang yang haram bagi orang Yahudi sesuai dengan Taurat, sehingga hati nurani mereka terluka. Dan penjajahan, penguasaan Yerusalem dan beberapa kota yang lain dan Bait Allah telah membangkitkan sebuah perlawanan dari kalangan orang Yahudi yang dipimpin oleh seorang imam. Dan kemudian bersama anak-anaknya mereka berusaha melawan penjajah yang menguasai kehidupan agamawi mereka. Ini latar belakangnya. Penajisan, pengotoran bait suci ini membuat mereka ketika telah memenangkan peperangan, pertempuran dan mengusirnya, mereka menguduskan kembali bait suci ini. Dan Yesus sebagai seorang Yahudi mengikuti hukum Taurat, dia juga hadir di sana di hari raya pentahbisan bait suci itu. Nah, kalau ada orang mungkin bertanya, apakah orang Yahudi, orang Israel juga merayakan hari Natal tanggal 25 Desember? Pasti kita tidak menemukan catatan itu. Sehingga ada orang berkata, lah di sana sendiri tidak ada
hari Natal persis tanggal 25. Bagaimana dengan gereja Kristen Koptik atau gereja Kristen Timur, gereja Ortodoks? Mereka punya hari raya Natal yang sama, tapi sekitar tanggal 6 atau 7 Januari. Kemudian kenapa kita merayakan Natal tanggal 25? Yang mana yang benar? Bagi orang-orang tertentu kemudian berprinsip, ya yang penting peristiwanya ada, bahwa tanggalnya bisa berbeda-beda. Tetapi ternyata ada catatan kuno yang sudah terbit sebagai dokumen sejarah dalam bentuk buku di zaman itu. Bukunya pasti dengan lembaran-lembaran kulit. Tahun 189. Sebuah dokumen yang paling tua yang ditemukan untuk menunjukkan bahwa hari Natal yang terjadi sekitar tahun 5 Masehi itu menurut catatan kalender Gregorius itu adalah hari kelahiran dari Allah dalam rupa manusia. Nah, pagi ini kita mau melihat ini sedikit. Apakah Hanukkah? Apa itu Hanukkah? Hanukkah ini hari raya pentahbisan bait suci yang dilakukan oleh Yudas Makabe setelah mereka mengusir Antioquia ini tadi, Antiochus. Jadi pertanyaannya, apakah hari raya Hanukkah adalah suatu refleksi tentang Natal? Mari kita melihatnya. Tujuan utama pagi ini untuk meneguhkan sebuah kebenaran, meskipun kita sudah merayakannya, tidak jarang gereja bahkan pendeta jadi merasa ya pokoknya tanggalnya nggak tahu persis, ya kan? Karena ada 3 sumber utama yang berbeda. Gereja-gereja yang membangun dasar yang kokoh berdasarkan kalender Gregorius. Yang kita pakai sekarang ini tanggal 26 Desember 2021. Ini penanggalan Gregorius. Tapi kita tahu ada penanggalan yang juga sebelumnya pernah dibuat oleh seorang Julian, yang kemudian didapati ada yang masih kurang akurat, sehingga Gregorius meralat merevisinya sehingga ada perubahan jumlah harinya. Saudara tahu itu saudara kita Alex Simbolon itu lahirnya 29 Februari, betul ya? Betul. 28? Oh bukan 29. Coba yang lahir 29 Februari ada enggak? Karena dia lahir di tanggal istimewa. Kenapa? Karena tidak setiap tahun ada 29 Februari. Sehingga kita menyebutnya 29 Februari itu adalah tahun kabisat, sebuah upaya untuk mengakselerasi perbedaan tanggal, jumlah hari. Sehingga setiap 4 tahun ditambahkan 1 hari. Jadi seluruh penanggalan tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangannya, termasuk penanggalan yang didasarkan pada penanggalan Gregorius. Ada di luar dari penanggalan yang internasional ini, ada penanggalan Imlek, ya kan? Imlek itu jatuhnya selalu hari yang sama dalam penanggalan Imlek. Tapi kalau dikonversi dengan penanggalan Gregorius atau Julian, dia bergeser-geser. Betul ya? Tahun ini jatuh tanggal berapa? Oh, bukan tahun ini, tahun ini 2021. Siapa yang masih ingat? Imlek 2021. Awal-awal tahun, Januari atau Februari? Ya, saudara lupa nggak apa-apalah. Tapi tahun depan 2022 yang saya lihat tanggalnya tanggal 1 Februari. Tapi Imlek bisa jatuh di Januari. Kenapa bergeser? Karena basis penghitungannya menurut catatan Imlek yang berdasarkan tahun, berdasarkan catatan bulan. Di Indonesia kita sudah paham hari raya selalu bergeser karena pakai penanggalan Hijriah. Tapi kalau pakai penanggalan itu sama persis terus. Tapi kalau dikonversikan dengan penanggalan Gregorian atau Julian selalu ada perbedaan. Jadi kalau ada orang dengan ada 3 sumber yang berbeda, 25 Desember hari Natal katanya, kemudian 7 Januari atau 6 Januari tanggalnya orang gereja Timur, gereja Koptik, gereja Ortodoks dan sebagainya,
Bagi kita tidak ada masalah karena mereka menggunakannya dengan penanggalan yang berbeda. Tapi peristiwanya ada. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi sendiri? Mereka menggunakan penanggalan Ibrani, dan itu adalah sebuah catatan yang terus-menerus sama. Tahun kemerdekaan bangsa Israel juga dirayakan menurut catatan hitungan kalender Ibrani. Tapi orang Palestina merayakan Natal tanggal 25 Desember dan itu dijadikan hari libur. Palestina sebetulnya sebagian menguasai teritorial Yerusalem dan Bethlehem, tapi mereka mengacu kepada kalender internasional. Nah, gak usah bingung, tapi kita ingin berkata bahwa Hanukkah sebagai refleksi itu bisa menjadi sebuah nubuatan dan kemudian penggenapannya. Jadi ini yang kita mau bicara. Kenapa Yesus hadir di situ? Dia seorang Yahudi, tapi dia juga menegaskan bahwa peristiwa pentahbisan bait suci itu penting bagi bangsa Yahudi di zaman itu, karena ini menjadi sebuah nubuatan apa yang dinantikan. Nah, kita semua tahu bahwa meskipun tidak ada catatan persis, tetapi orang tahu umur Abraham, umur Musa, umur Yesus dalam rupa manusia. Orang berkata 33,5 tahun. Dari mana taunya? Ada catatannya pasti. Betul ya? Betul ya? Hanya catatan itu tidak dipublikasikan. Tapi orang menghitung tahun, menghitung hari. Kapan dimulai? Waktu dia lahir. Jadi hari raya pentahbisan bait suci yang jatuh di musim dingin dalam kalender orang Ibrani adalah bulan yang ke-9. Bulan 9 atau bulan Kislew. Saat itu Yesus ada di sana dan dia mempertegas bahwa dia adalah Mesias, hanya bahwa mereka tidak percaya, ya. Nah, mari kita melihat dalam konteks ini tentang hari raya pentahbisan bait suci yang disebut dalam bahasa Ibrani Hanukkah, hari raya Hanukkah. Apa itu perayaan Hanukkah? Apakah itu penting untuk kita tahu sebagai orang Kristen yang hidup 2000 tahun lebih? Ini sebuah perayaan yang artinya disebut rededikasi, menguduskan, mentahbiskan kembali bait suci yang sempat dinajiskan oleh penguasa Syria Yunani, ya. Seorang sejarawan yang bernama Yahudi Flavius Josephus hidup pada tahun 90 Masehi. Jadi dari catatan Gregorius, bahwa hari raya Yahudi yang disebut Hanukkah itu adalah hari raya cahaya, hari raya terang, memperingati kemenangan Yudas Makabe atas Raja Seleukid Antiochus Epiphanes yang keempat yang menguasai wilayah Yerusalem dan sebagian Yudea sampai ke beberapa wilayah. Seperti tadi saya katakan, raja ini kemudian menghancurkan sebuah ritual yang dipegang oleh orang Yahudi beratus-ratus tahun, menajiskan semua peralatan itu, menaruh patung-patung dewa Yunaninya di bait Allah, bahkan mengorbankan daging babi yang bagi orang Yahudi sesuai dengan Taurat sesuatu yang dilarang. Daniel telah jauh-jauh hari memberikan sebuah nubuatan bahwa orang itu akan menajiskan tempat kudus, menajiskan bait Allah. Nah, peristiwa yang bersejarah menangnya Makabe bersama dengan saudara-saudaranya dicatat dalam kitab-kitab Talmud dan Deuterokanonika, khususnya 2 Makabe pasal 10 ayat 1 sampai 9. Anda bisa melihat itu di tengah dari buku Alkitab yang dipegang oleh umat Katolik, karena ada 72 buku, 6 bukunya disebut Deuterokanonika, kanon yang kedua, berisi sejarah, dan itu ada catatan tentang pengudusan hari raya ini, pengudusan bait Allah ini. Jadi ketika tahun 175 sebelum Masehi, sebelum Kristus, raja ini mengeluarkan larangan bahkan dengan ancaman hukuman mati kalau mereka masih tetap mempraktekkan ritual keagamaan orang Yahudi. Memang itu sebuah taktik penguasa.
Kalau mau menguasai orang, mereka menghancurkan apa yang paling diyakininya. Sehingga seorang imam yang bernama Matatias bersama anak-anaknya, ada beberapa anak laki-laki, memimpin perlawanan. Kalau Anda lihat dari 165 jadi 167, kenapa dia jadi kemudian mengecil ya, dari 175, 167, nanti 2 tahun kemudian 165 Yudas Makabe bisa mengalahkan penguasa ini. Nah, tahun 66, 166 jadi 1 tahun, jadi hitungkan selalu mundur kalau menuju ke tahun Masehi. Seperti orang menghitung mundur. Hari ke-10, hari ke-9, hari ke-8, hari ke-5 lagi, tinggal 1 hari lagi, H-1. Kemudian hari H-nya ya, baru H+1-nya lagi, begitu ya. Jadi setelah kematian ayahnya, dialah yang memimpin Yudas Makabe ini untuk melawan, bahkan kemudian mengalahkan Antiochus yang keempat. Kemenangan ini dirayakan. Jadi perayaannya, peringatannya adalah sederhana. Ketika dia mentahbiskan, saudara lihat ini ada bukan menorah, tetapi sebuah pelita yang 9. Dalam bait Allah, menorahnya itu cuma 7. Kita pakai 7. Orang Yahudi dalam perayaan Hanukkah 9 lampunya, ya, 4 di kiri, 4 di kanan. Ini hari raya Hanukkah. Yang bawah itu bintang Daud. Nah, sejak kapan dimulai hari pentahbisan perayaan ini? Sejak tahun 165 sebelum Masehi. Setelah Yudas Makabe mengusir pasukan penguasa asing. Waktu imam Yudas Makabe ini memasuki bait Allah untuk memulai pembersihan, dia hanya menemukan 1 botol kecil minyak yang dipakai untuk menguduskan dan mengurapi. Semua sudah dinajiskan, semua sudah hancur, berantakan. Hanya tinggal 1 botol yang belum dikotori dan dinajiskan. Dan dia memakai untuk menyalakan pelita. Pelita yang ada di sana menorahnya pelita 7 pelita. Tapi heran, ketika pelita itu dinyalakan, harusnya 1 botol itu hanya untuk 1 hari. Karena pelita dalam bait Allah tidak boleh padam. Tapi ternyata terjadi satu mujizat. Minyak yang harus 1 botol 1 hari itu ternyata bertahan sampai 8 hari. Ya. Inilah yang kemudian menjadi dasar mereka merayakan Hanukkah selama 8 hari. Sebab minyak, cahaya tidak boleh, minyak membuat lampu atau cahaya di bait Allah tidak boleh padam. Itu sebuah ketentuan. Dan Hanukkah ini juga bisa bicara tentang perayaan cahaya, sinar. Kalau Anda datang ke Yerusalem pada hari perayaan Hanukkah di bulan Desember penanggalan kita, atau di bulan 9 dari catatan bangsa Yahudi, maka di situ diterangi semua lampu-lampu. Bisakah itu berjatuhan hari yang sama? Ternyata bisa, karena seperti Idul Fitri 1 hari bertemu dengan Natal. Pernah enggak? Pernah ya? Selisih 1 hari, sesudah 1 hari, atau pas persis 1 hari, karena dia bergeser terus. Sincia bergeser antara Januari dan Februari, begitu terus. Enggak bisa ketemu dengan Natal, karena dia punya penanggalan seperti itu. Tapi penanggalan Hijriah bisa ketemu dengan hari raya Paskah, bisa ketemu dengan Natal juga. Mereka merayakannya, menyalakan semua lampu di jalanan. Anda bisa searching tanggal 16 Desember kalau saya tidak salah, tahun ini mereka merayakan Hanukkah. Jadi kita 25, tahun ini mereka merayakannya di tanggal 16. Tapi mari kita lihat lebih jauh. Kita perlu membahas sejarah supaya nanti waktu orang tanya, kenapa sih tanggal 25 Desember merayakan Natal? Supaya kita juga punya dasar. Tidak sedikit
Orang Kristen kalau ditanya ini, pokoknya kami ikutin aja, nggak tahu kenapa. Tapi pemerintah sendiri menetapkan tanggal 25 Desember adalah hari libur resmi keagamaan agama Kristen. Dan tidak pernah berubah karena dipatok di atas dasar kalender Gregorius. Jadi pengudusan kembali bait Allah dan penyalaan lampu di bait Allah oleh Yudas Makabe, perhatikan ini, adalah tindakan ibadah yang kudus yang mengungkapkan kembalinya kemuliaan atau sekina yang ajaib dari Allah. Hanya bisa menyalakan satu lampu, semua lampu satu hari. Tapi kemudian semua lampu itu tidak padam besoknya. Nyala lagi hari ketiga, nyala lagi hari keempat, sampai hari ke-8. Ini mereka meyakini bahwa Allah membangkitkan kembali pengharapan akan kemuliaan surgawi di atas hal-hal yang fana. Sehingga mereka kembali dikuatkan tentang pengharapan mesianik yang adalah terang. Saudara perhatikan, Yesus selalu berkata, akulah terang dunia dan kamu adalah terang dunia juga, dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa membaca nanti dalam Injil Yohanes. Jadi ini sebuah hal yang membuat mereka meyakini sebuah tindakan Allah untuk menunjukkan terang itu sungguh-sungguh menerangi dan mengusir kegelapan. Di sinagog atau di rumah-rumah orang Yahudi selalu disediakan menorah dengan 8 tambahan kiri kanannya dan 1 di tengah. Jadi mereka merayakannya selama 8 hari untuk memperingati keajaiban pengudusan bait suci di zaman Yudas Makabe. Nah, seperti ini hari raya Hanukkah di Yerusalem ada nyanyian yang disebut Banu Kosek Legares. Artinya kami datang untuk mengusir kegelapan. Di tangan kami ada cahaya dan api. Setiap orang adalah cahaya kecil, tetapi bersama-sama menjadi cahaya kita, tetapi bersama-sama menjadi cahaya kita kuat. Maksud menjadikan cahaya kita kuat. Enyahlah kegelapan, pergilah kekelaman, enyahlah dari hadapan cahaya. Ini nyanyian Kosek Legares. Banu Kosek Legares ini dinyanyikan, salah satu nyanyian yang artinya sekali lagi, ketika terang dinyalakan, kegelapan terusir. Jadi saudara lihat, kalau saudara nanti kumpul uang, ada berkat, pergi Merry Christmas di sana. Atau kalau tidak sekarang lebih mudah, suruh anakmu buka YouTube, cari tahu Hanukkah tahun 2021, dan Anda bisa melihatnya betapa meriahnya perayaan Hanukkah di Yerusalem dan kota-kota di Israel. Jadi semua dinyalakan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Natal itu adalah penggenapan perayaan Hanukkah yang diperingati setiap tanggal 25 Kislew dari bulan orang Yahudi? Mereka menghitung tanggal bulan yang ke-9. Sebab hari raya Hanukkah ini juga disebut atau hari raya cahaya. Ingatlah, tema dari Hanukkah adalah terang mengusir kegelapan. Yesus dilahirkan ternyata dalam catatan. Yesus lahir tanggal 25 Kislew. Dari mana kita tahu? Nanti catatan sejarahnya saya tunjukkan. Yesus sebagai cahaya di tengah lilin menorah dari Hanukkah. Jadi kita semakin diteguhkan bahwa Allah itu tidak pernah berbuat sesuatu secara kebetulan. Saudara ingat waktu hari Paskah orang Yahudi tiba, disitulah Yesus anak domba Allah yang kudus dipersembahkan. Sehingga dia juga punya sebuah predikat, Yesus adalah anak domba Paskah yang disembelih. Jadi dia ada di bait Allah pada hari orang Yahudi merayakan Paskah. Dia domba yang dipersembahkan. Sebuah nubuatan selama 1500 tahun. Lebih tua lagi sejak dari peristiwa Allah mengorbankan seekor binatang untuk mengambil kulitnya dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa.
Jadi kita lihat Allah tidak pernah bertindak serampangan, tetapi Dia bekerja secara tertib pada waktunya. Kalender Allah selalu cocok dengan apa yang Dia telah sampaikan dalam hari-hari raya. Kalau kita membuka dalam kitab Imamat, kita menemukan ada 7 hari raya besar di sana. Nah, ini yang tadi saya sebut, ada dokumen yang menjadi sebuah bukti sejarah, dokumen dari Koptik Didaskalia Apostolorum, diterbitkan tahun 189 Masehi. Sudah memuat sebuah ketetapan bahwa Natal tanggal 25 bulan yang ke-9 dari orang Ibrani. Karena mereka orang Mesir yang berpegang pada kalender Julian, mereka mencatat itu tanggal 29 bulan yang keempat. Sehingga nanti ada perbedaan tanggal. Penyebutan tanggal 25 Kislew ini juga terdapat pada kitab Deuterokanonika. Saudara bisa membaca atau membuka YouTube dari Bambang Nursena, kemudian Ibu Rita Wahyu. Mereka mengulas semuanya berdasarkan sejarah, dokumen yang bisa dipegang, dipercaya. Kapan mulai orang meragukan atau membantah tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Al-Masih, karena musim dingin dan seterusnya. Apakah ada di situ gembala menjaga kawanan domba di musim dingin dan seterusnya. Ada penjelasan-penjelasan yang sebetulnya mematahkan semuanya. Nah, saudara lihat dalam catatan yang saudara bisa mengakses dari website yang mengkonversikan tahun Masehi dengan tahun Gregorius. Hanukkah 5 atau tahun 5 sebelum Masehi itu adalah jatuh tanggal yang sama dengan 25 Desember. Setelah nanti Gregorius membuat penanggalan yang disempurnakan. Jadi penanggalan Ibrani itu 25 Kislew. Nah, kenapa tidak tanggal 1 atau tahun 1 Masehi dihitung? Tadi ada kesalahan penanggalan yang dibuat oleh Gregorius. Nah, tahun 2021 Hanukkah itu jatuh tanggal 28 November. Saya tadi nyebut Desember ya, sampai tanggal 6 Desember. Jadi 8 hari. Jadi kalau saudara lihat tahunnya orang Yahudi itu tahun 5782. Tahun Gregorius baru 2021. Jadi mana yang lebih tua? Tahun penanggalan Yahudi. Jadi tahun penanggalan Yahudi yang berumur 5782. Tahun Hijriah baru 1000 lebih. 1000 berapa? 1400 ya. 1400 ya. Karena dia tahun yang baru dibuat ketika Islam muncul di Arab. Penanggalan Imlek lebih tua lagi sedikit dari penanggalan Gregorius. Tapi penanggalan Yahudi berusia 5782. Dan pada tanggal 25 Kislew dari 5782 Yahudi itu jatuhnya sama dengan November 28. Nanti tanggal 2024 Desember, 25 Desember kita akan jatuh sama dengan 25 Kislewnya dari penanggalan Ibrani. Tetaplah hidup. Kalau enggak, pesan ke anak-anakmu, lihat nanti kalau bisa penanggalan ini akan membuat hari Natal 25 Desember kita sama dengan Hanukkah orang Yahudi tahun 2024. Tinggal 2 tahun lagi ya. Jadi terulang seperti pada tahun 5 Masehi. 25 Kislew itu ketemu dengan 25 Desember. Selalu bisa ketemu begitu ya. Kalau saudara pening nanti bawa ngopi. Kenapa perlu cerita sejarah? Kenapa? Karena sejarah perlu, betul nggak? Orang bilang, sebutkan kau orang Indonesia, kapan bangsa Indonesia merdeka? Nggak tahu. Siapa yang membuat Indonesia merdeka, proklamatornya? Nggak tahu. Aku lahir sudah merdeka aja, ya kan? Kita disebut siapa nama mamamu, bapakmu?
Siapa kakekmu? Enggak tahu. Aku lahir di bumi begitu aja. Enggak ada. Orang tua yang baik harus mengajarkan. Lihat orang Batak membuat silsilah nomor. Ya kan, kalau ketemu Pak Opung Huta Barat ketemu dengan Pak Huta Barat yang lain, tanya nomor. 17 saya. Oh 17. Kita sama. Tapi kalau ketemu yang 118, kau panggil aku Bapak. Betul gitu Pung ya? Gitu, iya. Kasih nomor. Sejarah kita penting. Kalau kita membaca sejarah pasti ada orang gak suka. Yang penting makan, uang, pakaian, sudah yang lain gak perlu pikirin. Nah, tapi kehidupan kita hari ini ada karena ada hari kemarin. Kita ada karena ada orang tua. Orang tua kita ada karena kakek nenek kita ada. Itu sejarah. Kita bisa merdeka karena ada orang yang berjuang mengorbankan nyawanya. Kita bisa merayakan Natal juga ada dasarnya. Bukan mencolok tiba-tiba bapak-bapak gereja yang awal dan kemudian kita mengikutinya. Waktu abad 17, 1700-an ada teolog Jerman kemudian mengungkapkan hal-hal yang berlawanan, bahwa bukan pada tanggal 25 Desember 25 Kislew 5 Masehi itu, maka kemudian banyak orang jadi goyang dan bimbang. Nah, saudara lihat ini seperti penanggalan, yang di luar itu penanggalan Yahudi. 12 bulan juga, mulai dari Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, Hesvan, Kislew, Tevet, Sefat, Adar, 12 bulan. Kita mulainya dari Januari. Di mana Januari? Ada di antara bulan yang ke-10 dan bulan ke-11 dari orang Yahudi. Januari, Februari, Januari bulan pertama. Desember kita jatuh di antara Kislew dan Tevet. Jadi kalau kita tahu sebuah fakta yang ilmiah, yang sejarah, maka kita tidak perlu diragukan atau tidak perlu digoncangkan. Karena ketika kita merayakan Natal, tanggal berapa? Gak tahu lah. Tanggal 1 boleh gak? Boleh aja. Tapi kalau kita bertanya kapan Yesus lahir, 25 Desember. Karena kalau gerejanya cabangnya 30, zaman dulu tanggal 1 Desember sebuah gereja sudah Natalan. Ya kan? Merayakan Natal. Ada yang Januari, kenapa? Ada yang Januari. Oikumene seringkali merayakan Natal di bulan Januari. Karena mepet waktunya, udah Januari aja. Ya, merayakan. Tapi harinya tetap sama. Merayakan bisa berbeda. Ada orang ulang tahun hari ini, rayainnya minggu depan. Saya ulang tahun ini, rayakannya tahun depan. Emang mau apa? Gak ada masalah juga, betul kan? Merayakan. Tapi kapan kau lahir? Aku lahir tahun sekian, bulan sekian. Ya. Nah, Hanukkah selalu jatuh pada tanggal 25 Kislew. Dan pada tahun 5 Masehi, hari itu bertepatan dengan 25 Desember. Sama jika nanti tahun 2024, Kislew, 25 Kislew itu akan jatuh tanggal 25 Desember juga. Nah, kalau ini dikonversikan 25 Kislew tahun 3757, dia menjadi 25 Desember tahun 5 Masehi, penanggalan Gregorius. Bapak Ibu kalau mau nanti screennya saya kasih. Baca lagi di rumah, kalau ada orang tanya, kau merayakan Natal kapan? Nanti kalau mau sumber lagi bisa mengakses pelajaran Pak Bambang Nursena maupun juga Ibu Rita Wahyu. Karena mereka orang yang punya basis sejarah. Ya. Kira-kira begitu ya? Oke. Saya mau masuk ke hal yang lainnya. Ini gambaran dari bait suci di Serambi Salomo yang dibangun oleh Herodes yang ada di Yerusalem di zaman itu. Tidak persis ya, karena gambar. Tapi serambi-serambinya dengan tiang-tiangnya sama. Nah, Yesus ada di sana. Seperti bacaan kita tadi Yohanes pasal 10. Di sini dia hadir pada hari raya Hanukkah. Dapatkah kita berkata, sebetulnya Yesus hadir pada hari kelahirannya? Perayaan Hanukkah tahun 35 berapa tadi? 3757 itu hari kelahiran dia. Dan waktu dia ada di hari raya Hanukkah
sebetulnya dia ada di tanggal 25 Kislew juga. Hanya tahunnya sudah berubah, bukan lagi 3757, tapi sekitar 4 Masehi dalam kalender kita. Karena waktu itu dia sudah berumur kira-kira 30 tahun dia tampil ke pelayanan. Nah, di tempat inilah kita bisa diteguhkan sekali lagi, perayaan datangnya terang yang mengusir kegelapan. Itulah sebuah tema dari Hanukkah. Pelita itu dinyalakan selama 8 hari. Penajisan itu diselesaikan. Pemurnian dari bait Allah itu adalah sebuah kemenangan besar. Waktu Yesus datang, terang dunia datang. Saudara lihat catatan Lukas, cahaya tiba-tiba dari langit datang ke tempat itu. Orang Majus yang datang dari Babilonia, sekitar daerah Irak sekarang, mereka datang dituntun oleh bintang yang terang, bisa sampai ke Yerusalem. Mereka nyasar ke Yerusalem karena menggunakan logika. Kenapa mereka tidak mengikuti bintang itu? Karena ibu kota Palestina waktu itu, penjajahan di Palestina ada di Yerusalem. Mereka membangun dengan sebuah logika, raja yang baru lahir pasti ada di ibu kota, sehingga mereka tidak mengikuti arah bintang itu. Mereka memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, ketemu dengan Herodes. Tapi waktu mereka keluar dari Yerusalem, Alkitab berkata, kemudian bintang yang telah muncul menuntun mereka muncul lagi untuk membawa mereka ke Bethlehem. Yerusalem Bethlehem jaraknya kira-kira 8 km saja, dekat. Sehingga ini juga menjadi sebuah kawasan yang disebut kawasan Menara Kawanan Jaga Domba, Migdal Eder. Di tempat ini digembalakan kambing domba yang khusus dipersembahkan untuk korban-korban di bait Allah. Dan karena ini dipersembahkan sebagai korban harian, korban mingguan, maka selalu ada kambing domba siang dan malam. Ada beberapa jenis domba yang dipersembahkan dan punya nama sendiri-sendiri. Jadi ada yang digembalakan pagi dan kemudian malam dibawa, tapi ada yang dibiarkan di padang siang dan malam, musim hujan, musim panas. Jadi kita harus tahu sejarah, tahu faktanya, maka kita tidak dibingungkan, bahkan bisa mematahkan setiap argumen salah. Mana ada gembala di musim salju. Bethlehem itu daerah selatan, daerah Yudea, padang pasir. Beda dengan daerah yang di sebelah utara Gunung Hermon. Kalau orang pergi ke Yerusalem di bulan Januari, Februari ke Hermon, masih mungkin ketemu salju. Tapi bulan-bulan yang lainnya tidak ada. Tapi musim dingin di Bethlehem jarang sekali turun salju. Rata-rata paling dingin 8 derajat Celcius. Jadi itu cukup hangat. Orang bisa datang di bulan Desember ke Bethlehem hanya dengan baju kaos yang tidak terlalu tebal, tidak perlu pakai mantel. Karena meskipun bulan Desember tetapi itu tidak ada salju atau tidak selalu ada salju. Anda bisa membuka web dari IQ tentang cuaca. Saudara bisa lihat Desember berapa suhu di Bethlehem. Yesus sang terang ilahi itu datang di perayaan Hanukkah. Itu luar biasa. Cahaya kemuliaan tentang Mesias inilah yang dilihat oleh para gembala dan para Majus. Nah, sang terang itu telah datang ke dalam dunia dan kegelapan tidak dapat mengatasinya. Yohanes 1:4, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Banyak cerita tentang terang, baik di dalam catatan Yohanes maupun dalam Matius pasal 5. Yohanes 1:5 berkata, Tuhan itu bercahaya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ini tema lagu dari Banu Kores yang berkata, ketika terang datang, kegelapan pun kami usir. Ya, Anda nyalakan lampu, gelap hilang. Kalau Anda hidup dalam gelap, maafkan saya terbalik. Kalau Anda hidup dalam terang, kegelapan pun sirna. Ya, firman Allah itu menerangi. Kalau pikiran kita bengkok, kiri kanan kacau, terangi dengan firman Allah. Maka firman Allah akan menguasai motivasi dan jalan hidup kita.
Jauh sebelumnya di perayaan Hanukkah, pasal 8 Injil Yohanes, Yesus pernah mengatakan itu. Nanti kita lihat kalimatnya. Jadi kita lihat, saya hampir sampai di akhirnya. Kalau Hanukkah itu bernubuat, cahayanya, terangnya sebelum Yesus datang. Ingatlah, seringkali perjanjian lama itu mencatatkan sebuah peristiwa yang bukan saja hari itu, tapi juga dia berbicara tentang satu masa yang jauh. Hanukkah 176 ternyata bicara, 167 bicara tentang akan datang terang yang semakin dekat. Natal adalah merayakan cahayanya saat dia datang, setelah dia datang. Dia telah datang 2000 tahun yang lalu, tapi kita masih merayakannya karena terang itu berkuasa untuk mengusir kegelapan sampai hari ini. Jadi jangan pernah salah merayakan hari Natal. Memperingati dan merayakan ada dua hal yang berbeda secara substansinya. Memperingati itu bisa saja sederhana, tapi merayakannya bisa juga sederhana, bisa juga salah. Ada orang merayakan Natal dengan bermabuk-mabukan di daerah-daerah kantong Kristen. Seringkali di hari Natal besok paginya, di Papua juga begitu, Ines? Ya kan? Banyak orang tidur di selokan. Ada yang tertidur di gereja, dan kemudian ketika pendeta mengusirnya, dia bilang, Bapak, ini rumah doa, rumah Bapakku, kenapa kau usir aku, katanya. Ya, pemabuk mengutip ayat juga. Jadi kalau pemabuk di Papua, pemabuk di Manado, dia mengutip ayat. Ya. Orang pikir kalau hari raya mabuk, minum mabuk, ya kan, pesta pora. Tapi sebetulnya itu sebuah perayaan supaya hidup kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Nah, Yohanes 8 ayat 11 ayat 12, mari kita berdiri, kita selesai. Sebelum Hanukkah, Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, kita baca sama-sama. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, ulangi sekali lagi. Ya. Anda adalah terang dunia yang mendapat terang dari Tuhan. Kita lihat bintang itu terang, tapi dia mendapat cahaya dari matahari. Bintang sendiri tidak punya sumber terang, dia memantulkan. Terang kita datang dari Yesus, terang dunia. Sehingga kemudian Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Dan kalau kamu berjalan dalam terang, kegelapan tidak bisa mengusir kamu. Teruslah hidup dalam terang. Lakukan perbuatan, pekerjaan, usaha, cari uang, bertransaksi, dan sebagainya di dalam terang Tuhan. Maka kita akan mengalami damai sejahtera, penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ada? Lamuan rapatnya. Ya, lagu apa? Oke, kita doa saja. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami kembali diteguhkan, dikuatkan. Bahwa apa yang kami lakukan bukanlah sesuatu yang tidak berdasar, tetapi kami mendasarkan di atas kebenaran firman-Mu. Bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia. Terang itu bercahaya dan mengusir kegelapan. Dan Engkau telah menjadikan kami anak-anak terang, supaya kami menerangi rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami,
pikiran-pikiran kami, bahkan keinginan hati yang terdalam di dalam hati kami. Kami ingin bersinar, kami ingin terang terus bercahaya, dan kami ingin menerangi kegelapan di sekitar kami, dalam keluarga, kawan dan kenalan, dengan hidup dalam kebenaran-Mu, dengan mengatakan hal yang benar, dengan melakukan kebenaran. Jagai kami dari bibir dusta, jagai kami dari sikap serong dan berliku-liku jalan hidup kami. Luruskan kami ya Tuhan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami, pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami selaras dengan Engkau, Sang Terang yang bercahaya. Engkau telah datang dan terang itu akan terus tinggal di dalam dunia ini sampai Engkau membawa gereja-Mu, orang percaya yang telah ditebus, untuk bersama dengan Engkau dalam kemuliaan surgawi yang kekal. Di tempat di mana kegelapan tidak ada, air mata tidak ada, duka cita, kematian, kutuk tidak ada, ke tempat di langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih banyak Bapa buat apa yang Kau telah sampaikan kepada orang kudus di zaman lampau. Sampai hari ini firman-Mu tidak pernah salah, dan kami ingin menjadi seorang yang mempertanggungjawabkan iman kami ketika orang menyerang, meniadakan tentang terang yang telah datang itu. Kristus nyata, Allah dalam rupa manusia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kemerdekaan bagi manusia yang hidup dalam terang. Jadikan kami saksi-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Berkati para pemuji, pemusik multimedia Asyir. Berkati kami semua yang sudah berbakti pada pagi hari ini. Berkati persembahan-persembahan kami untuk menjadi pujian penyembahan bagi kesukaan Tuhan. Juga persembahan kasih, persembahan khusus kami. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Engkaulah yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan mengakhiri tahun 2021 ini di tanggal 31 Desember jam 5 dengan satu ucapan syukur, karena di tengah pandemi, di tengah segala kesusahan, di tengah segala penderitaan, kekurangan, duka cita, penghiburan Tuhan, kami boleh berkata, Allah Immanuel memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih jika kami masih ada sampai hari ini untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam hidup sehari-hari. Bagi-Mu-lah kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great, and all will see how great, how great, and all will see how great, how great is our God. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.